ada nggak Redni ngelihat bahwa di masa depan dengan munculnya artificial intelligence ini uh, dari dimensi yang tidak terlihatnya itu akan menyebabkan invisible hand lagi gitu, ketidakterlihatan perempuan gitu. Iya, sebenarnya dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi hari ini, sebenarnya semakin membuat perempuan itu semakin tidak terlihat nggak sih gitu? Ya, Kenapa semakin membuat perempuan semakin tidak terlihat gitu? Karena kayak hal-hal yang paling sederhana aja gitu. Kayak semua kebutuhan teknologi dan informasi yang kita gunakan hari ini, standar yang digunakan itu bukan standar perempuan, bukan standar kebutuhan perempuan gitu. Tapi standar laki-laki dari sosial media hari ini, uh, keuntungan apa yang didapatkan oleh perempuan gitu. Ya, mereka hanya dijadikan dalam kebutuhan teknologi dan informasi hari ini, mereka hanya dijadikan objek dari beberapa tindakan kekerasan seksual gitu, baik yang mereka sadar ataupun tidak gitu. Banyak yang dilakukan penyalahgunaan atau hal-hal yang membuat perempuan itu semakin tidak terlihat pada akhirnya gitu loh, dengan berbagai perkembangan teknologi dan informasi. eh, Ketika kita bicara persoalan, contohnya aja kayak robot seks yang dibentuk, yang dibuat, itu kan untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan laki-laki gitu. ya, Laki-laki kan yang butuh itu gitu. Dan berarti kan di sana ada suatu pengalihan fungsi gitu loh. Kalau oh kalau nggak bisa pakai perempuan, ini ada another option gitu loh. Another optionnya itu ya dengan si robot sex itu gitu. Apakah dunia hari ini bersepakat tentang itu? Jawabannya iya, dunia bersepakat, dunia menyepakati itu, dunia malah merasa itu bukan sesuatu yang salah gitu loh, bukan sesuatu yang harus diperbaiki gitu loh. Tapi akan berbeda kasusnya, responnya ketika itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Pasti akan seperti yang saya bilang tadi, perempuan pasti pada akhirnya mereka hanya akan mendapatkan stereotip negatif, mereka hanya mendapatkan labeling negatif gitu loh. Lalu persoalan keotonoman terhadap tubuhnya, hmm, ya mungkin itu ya sebagian besar dari para feminisme itu mereka memutuskan untuk tidak menikah gitu, karena mungkin mereka meyakini gitu tidak ada nih opsi another option bahwa mereka akan benar-benar otonom terhadap tubuh mereka gitu loh. Kan pada akhirnya kan ini ya yang paling sulit, yang paling susah ya dari kehidupan untuk perempuan menikah gitu loh. Dia tidak lagi bisa untuk menentukan kebutuhan terhadap tubuhnya, apakah dia hamil, dia tidak mau punya anak, dia dibilang tidak menyayangi suaminya, tidak mau tidak mau berbakti kepada suaminya dan segala macamnya gitu. Cuman kan banyak hal yang melatar belakangi, kayak, kayak contoh deh kayak influencer gitu, dia yang viral gitu terus dia memutuskan untuk child free, dia mendapatkan banyak banget stereotip negatif gitu, dia mendapatkan banyak banget bentuk-bentuk hal-hal, masa dia bilang gini-gini nggak sayang sama suaminya gitu. Ketika seorang laki-laki yang bilang saya mau deh punya anak, saya nggak keputus punya anak, itu saya kembalikan lagi kepada pasangan saya, jika dia sepakat terhadap dia mau punya anak ya nggak apa-apa gitu. Dia dianggap oh dia macho sekali, dia maskulin sekali, baik banget pasangannya gitu. Kenapa laki mendapatkan respon seperti itu? Kan memang harus respon seperti itu yang harus diberikan oleh laki-laki gitu. Bukan keputusan final kamu harus ya punya anak, kamu melahirkan, kamu
kayak gini gitu, bukan laki-laki kan yang menentukan itu gitu. Kenapa dia yang harus mendapatkan semua hal-hal baik gitu, ketika perempuan yang memutuskan untuk seperti memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap tubuhnya, dia mendapatkan respon negatif gitu loh.